Hadirin, rukun iman itu seperti kita ketahui ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab sebagai pedoman, rasul sebagai penjelas pedoman, hari akhir, kiamat, qada dan qadar yang mengiringi jalan kehidupan kita. Dikatakan kita beriman sebagai umat Islam yang yakin tanpa ragu. Di antara sifat iman itu bahwa kita akan berpulang ke akhirat. Tempat kita di dunia ini hanya sementara. Sifat dunia itu sementara. Yang sejati, yang hakiki adalah akhirat. Kita kembali kepada Allah. Karena itulah kita beriman kepada Allah dan yakin kita akan kembali kepadanya. Itulah yang menjadikan saat ada saudara kita, tetangga, kerabat kembali kepada Allah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita, justru yang menarik kita katakan pada diri kita, semua kita, jangankan kawan saya yang meninggal, saya pun, kita semua yang hadir milik Allah, yakin dengan Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kemana kita kembali? Yaumul akhir, kita punya harapan. Oleh karena itu setiap orang yang selesai tugas di dunianya, maka dikatakan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia, berpindah ke tempat lain. Dan Al-Quran menjelaskan begitu detil kemana dia berpindah, di fase apa dia berkehidupan, bagaimana suasananya, termasuk bekalnya apa. Karena nalar kita yang logis akan membimbing kita untuk menyimpulkan setiap berpindah tempat pasti perlu bekal. Sekarang Anda, saya, kita di Bekasi akan pergi ke Jakarta, bukankah butuh bekal? Akan pergi ke Malaysia, bukankah butuh bekal lebih banyak? Akan pergi menunaikan haji, bukankah untuk haji butuh ONH? Ongkos naik haji ada bekal, bekal untuk bertahan. Anda bisa bayangkan berpindah di dalam dunia saja hukumnya mengatakan butuh bekal. Maka dengan logika yang sama, ketika seseorang berpindah tempatnya, berpindah ruangnya, bahkan berpindah tempatnya bukan di inter dunia lagi, keluar dari dunia, maka dengan menggunakan logika yang sama, bukankah kita butuh bekal? Nah, sekarang gunakan logika yang serupa. Jika Anda berada di tempat sementara, ingin menuju tempat yang abadi, yang lestari. Saya beri contoh, misal sekarang Anda di Bekasi sementara, diberi waktu 3 bulan. Anda akan kembali misal saja, misal ke Tasikmalaya, dan di situ Anda akan berkehidupan sampai meninggal. Di Bekasi mencari bekal 3 bulan supaya nyaman hidup di Tasik sampai meninggal. Bukankah logika kita akan menuntun kita cari bekal, tapi jangan habiskan bekal itu di Bekasi, karena setelah 3 bulan Anda pulang ke Tasik. Jika Anda pulang tak bawa bekal, maka tak bisa hidup Anda di Tasik. Maka semua orang cerdas menyimpulkan, saya cuma punya waktu 3 bulan, saya manfaatkan selama di Bekasi, cari bekal sebaik-baiknya, supaya saat kembali ke Tasik nyaman, tenang, dan tentram hidup saya di Tasik. Logikanya demikian. Maka dengan logika yang sama ditanya kita, fa'aina tadhhabun? Coba tanyakan pada dirimu, kata Allah, kamu ini sebetulnya kehidupan sejatimu di mana? Bukankah setiap hari ditampakkan telah meninggal dunia, telah wafat, meninggalkan dunia, dia pergi, kita ditanya, kamu kemana nanti perginya? Maka berbahagianya kita sebagai muslim, di Al-Quran diterangkan, nanti kalau meninggal tempatnya ke sini kembali, ada alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur, melewati sakaratul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang mencabut malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Baru kemudian ke akhirat diproses, walal akhiratu khairul laka minal ula, kita temukan ada surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, tahtihal anhar, ada surga yang disiapkan. Untuk siapa? Untuk yang punya bekal. Jadi indahnya di Islam, dijelaskan fase kehidupan, realnya dihadapi, diterangkan kemudian penjelasannya, diberikan pembuktiannya, dan yang paling hebat, semua rutenya diterangkan dengan terperinci, yang mustahil bisa dijelaskan kecuali oleh penciptanya. Tidak ada yang bisa menjelaskan sesuatu yang belum diketahui kecuali oleh yang maha mengetahuinya. Maka dibalik kita dengan suasana ini, logikanya dunia ini sementara, seperti tadi kita di Bekasi.
akhirat yang selamanya, seperti tasik tadi kita gambarkan. Maka orang yang cerdas sejatinya tidak berlebihan berada di dunia. Cukup dia mengumpulkan bekal yang dia akan bawa sebagai persiapan pulang ke tempat lestarinya. Dan tiap hari ditampakkan, ini pulang, ini pulang, ini pulang. Lalu kita katakan, inna lillah, saya pun akan pulang karena saya punya Allah. Saya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Tiba waktu saya pun pasti pulang. Pertanyaannya dibalik, bekal kamu bagaimana? Persiapan kamu seperti apa?